Ini LW Polygon bubut ABS ya, by ABS untuk Smart Neo. Bubut sangat rapi, super kinclong. LW Polygon LW seri 417480017 untuk Smart Neo ya. Untuk Pak Bos di Kalimantan, ini dia larasnya. Mantap. Udah PNP, tinggal langsung pakai. Oke, selamat berjumpa kembali ya di channel Amanah Mobil Shop. Ada sedikit kita sharing lah ini mah ya. Mohon masukannya juga daripada para senior. Sedikit sharing tentang masalah laras, biar kita sama-sama belajar tentang masalah laras, karena laras paling inti ya dari sebuah akurasi dari unit kita. Walaupun faktor-faktor yang lain sih banyak ya, seperti kestabilan unit, regulator, tapi laras tetap paling ujung ya. Meskipun unitnya sangat stabil dan sangat sangat stabil, powernya udah ketemu, kalau larasnya kurang mantap ya, hasilnya ya lo bisa di inilah, mungkin agak sedikit terbantu, tapi tetap pasti ngacak ya untuk misalkan kalau si larasnya jelek. Sebenarnya sih menurut saya laras itu nggak terlalu maksudnya bukan nggak terlalu, jadi laras itu misalkan laras-laras lokal itu sebenarnya untuk merek nggak terlalu tergantung penting ya, karena yang paling penting itu untuk laras itu yang pertama yang pasti jelasnya ini dari segi bubutan ya, bubutan dan saat pembuatan loading, itu yang paling penting menurut saya. Walaupun ya kerapihan arul di dalam juga sih sangat penting ya, untuk menunjang nanti saat si pelurunya bergerak di dalam. Kalau dalamnya nggak rapi juga ya pasti otomatis mimi sudah rusak dari dalam ya, dari dalam udah rusak sebelum dia keluar. Oke, ini sedikit menurut saya nih ya, yang paling penting itu dari bubutan, kepresisian, dan loading. Dari loadingnya ya, loading dalam. Jadi loading itu posisinya saat si mimis akan dimasukkan, saat posisi dia di sini sebelum dia menyentuh alur, dia nggak boleh seperti terlalu longgar, nggak boleh. Kalau terlalu longgar nanti resikonya ke EPS ya. EPS bisa kurang stabil kalau misalkan posisi dia terlalu longgar di dalamnya ya. Yang kedua, saat mau menuju alur itu pun harus sangat benar-benar rapih ya, kalau saya ya. Soalnya kalau misalkan logikanya ya, kalau misalkan mimis pas dimasukkan di sininya udah nggak rapi, nanti pas masuk ke alurnya pasti udah jelek mimisnya.
Makanya kadang bubut kenapa mahal-mahal, karena beresiko juga ya untuk akurasi yang didapatkan, apalagi yang kita bubut misalkan larasnya itu laras impor ya, seperti LW ataupun ya jenis-jenis merek impor yang lainnya. Itu yang paling utama sih menurut saya, dari loading harus benar-benar presisi, nggak boleh longgar. Kalau longgar sih sebenarnya rapih juga, tapi kekonsistensian EPS sedikit terganggu ya, karena sering-sering loncat-loncat itu kebanyakan dari loading juga ya, loading terlalu longgar, dan jangan terlalu sempit juga. Kalau terlalu sempit nanti ya mimisnya udah kadang yang keluar nggak nampak di alurnya. Untuk yang ini ya, kadang kalau saya untuk menyarankan LW mending dikasih ke yang ahlinya ya, kalau untuk ngebubut. Soalnya sayang juga, yang pertama karena faktor harga laras juga kan cukup lumayan mahal, dan sayang lah, karena untuk akurasi mungkin terkadang kan orang kalau sudah emang benar-benar hobi, kita juga pasti merasakan lah semuanya. Pas kita beli unitnya ganti laras, sedangkan yang laras diharapin tapi jelek, ya pasti kita sedikit agak kecewa juga ya. Ini untuk yang pertama, poin pertama ya, saya tetap tekankan kepada mekanik saya di loading ya. Dan yang kedua, kepresisian masuknya chamber juga. Kadang kalau saya sangat mengharapkan itu seperti orang yang meminta untuk ngebubut, lebih mantap dan oke menurut saya lebih baik beliau mengirimkan chambernya ya, biar kita paskan, kita sesuaikan. Jadi pas, terkadang walaupun CNC kadang lubang laras beda ada sedikit beberapa mili gitu ya, karena banyak faktor juga, mungkin saat pengerjaan mungkin dia karena terlalu banyak pembuatan ya adalah beberapa mili. Cuman sih sebenarnya masih bisa diatasi ya, karena itu untuk konstruksi luar. Dan satu lagi, kenapa keseringan saya menggunakan teflon nggak pakai seal? Sebenarnya sih sama-sama aja, cuman kalau saya lebih condong dan rekomendasikan untuk menggunakan teflon seperti ini ya. Kita lihat bentar ya. Nah, menggunakan teflon ini sangat rekomendasi kalau saya. Yang pertama, dia lebih presisi dan dia lebih menutup untuk misalkan lubang transfer di chambernya ya, dia lebih pas banget. Dan yang kedua, barangkali yang membelinya seperti ya sedikit agak jauh dan sedikit susah mencari spare part, jadi mending teflon karena tingkat kerusakannya tidak seperti seal. Kalau pengalaman saya sih menggunakan seal, setiap kita membersihkan laras atau kita iseng pengen ngebuka, itu pasti sobek sealnya ya, pasti sobek. Dan teflon menurut saya sangat presisi, lurus juga. Tapi sih tergantung ya, setiap orang itu tergantung dari seleranya juga. Kalau saya sih sangat rekomendasi untuk menggunakan teflon, dan saya seneng lah untuk cari teflon, apalagi misalkan lokasi kita jauh dari, cukup jauh lah ya dari kota untuk membeli spare partnya. Kalau teflon kan jarang ininya. Dan yang terakhir mungkin saya tekankan di crowningnya laras ya.
Karena ini juga sangat penting kalau menurut saya. Crowning. Kita coba tengok sedikit crowningnya. Dia mesti benar-benar rapi ya. Karena logikanya sebegini. Kalau misalkan ujung larasnya nggak rapi, ini kan yang terakhir mimis keluar, sebelum keluar ujung ininya kalau misalkan nggak rapi, mimis pasti udah ketabrak sendiri kan. Misalkan sedikit aja di sini ada bekas apalah gitu, kurang rapi. Nah ini mesti benar-benar, ini kan poligon, tidak boleh ada sedikit cacat pun untuk depan ya. Kalau saya mesti benar-benar rapi, soalnya kalau misalkan ada sedikit aja cacat nyenggol, akurasi pasti hancur, dijamin itu. Nggak akan pernah ketemu stabil kalau misalkan ujung larasnya nggak rapi sama sekali ya. Nah, mesti benar-benar rapi dan jangan kekikis sampai dalam ya, apalagi sampai kena amplas dalamnya. Nah, disitulah kenapa untuk proses bubut cukup agak mahal. Tapi kalau saya sih pencinta akurasi ya, ketimbang kita mumet, mending kita nggak ambil resiko. Oke. Ini mesti benar-benar rapi karena ini sangat vital. Meskipun loading belakang udah bener, udah rapi, kalau ujung larasnya nggak rapi ya pasti hancur juga lah akurasinya. Saya jamin itu. Dan banyak faktor lagi, mungkin kalau saya sih tidak menyarankan kesesuaian mimis atau ininya ya. Karena loading itu berpengaruh untuk kesesuaian mimisnya ya. Ini barakuda maksudnya. Ini LW khusus untuk Smart Neo. Dan yang terakhir saya menyarankan untuk LW, alangkah baiknya jangan di-drat lah. Kalau menurut saya ya, mending kita beli nepel. Cuman berapa sih nepel? Nepel penyambung drat peredam itu kan saran sih, tapi sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih. Cuman kalau saya lebih seneng nggak pakai drat sih. Mending kita beli nepel, pasangin nepel doang di depan udah aman kan. Jadi laras kita tetap utuh dan di depan tetap kita ambil untuk crowningnya dulu doang. Dan itu pun jangan terlalu mengikis ke daging larasnya ya. Oke, mungkin itu untuk sedikit reviewnya. Mohon masukannya. Apabila ada yang kurang, tolong ditambahkan karena kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar, jadi lebih enak kita saling berkomentari. Barangkali ada yang kurang-kurangnya. Dan ini mah yang lokal ya. Lokal pun saya tetap untuk produk-produk kami saya sudah merekomendasikan teflon. Lebih enak sih. Saya udah ngerasain soalnya. Apalagi untuk seperti lomba-lomba, mereka kebanyakan jarang sih saya ngelihat orang yang pakai seal ya. Teflon. Sangat rekomendasi untuk menurut saya ya. Oke, tadi ada hasil sodokan dari si LW Polygon. Ini untuk hasilnya. Dia benar-benar rapi. Dulu kameranya, maaf ya kurang ini. Dan guratannya benar-benar pas ya. Gak ada kurang. Bentar ya. Coba. Sudut-sudut sampingnya pas semua ya, nggak ada yang keluar. Nah ini loading sangat berpengaruh ya. Tuh, ini untuk yang lokal dia klasik alurnya 12 ya.
cukup agak ngegigit juga. Kalau LW nggak terlalu inilah, nggak seperti lokal maksudnya ya. Oke, ini untuk sedikit reviewnya. Terima kasih untuk para subscriber semua. Jangan lupa untuk berkomentar, like, dan komen ya. Untuk masukannya sangat kita tunggu. Terima kasih. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas. Jaga selalu kesehatan dan salam satu hobi.